Hai semuanya, makasih sudah mau klik channel ini ya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini aku akan merangkum seluruh alur cerita film 2012 yang dirilis pada tahun 2009 lalu. Film yang terinspirasi dari kepercayaan suku Maya yang meramalkan mengenai akhir dari dunia. Karena pada tanggal 21 Desember 2012, perhitungan kalender suku Maya berakhir, sehingga banyak rumor yang mengatakan bahwa pada tanggal tersebut akan menjadi akhir dari dunia atau kiamat. Film 2012 ini mengangkat kisah mengenai bencana alam yang akan menghancurkan bumi dan bisa menjadi akhir dari peradaban manusia. Keadaan yang membuat sejumlah petinggi dari negara-negara bekerja sama untuk membuat bahtera yang dapat menyelamatkan manusia. Namun tentu saja, tidak seperti zaman Nabi Nuh, bahtera itu nggak gratis. Oke, kita langsung aja ke ceritanya ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa bantu untuk support channel ini ya dengan like, comment, and subscribe dari kalian semua. Makasih. Cerita dibuka dengan kedatangan Dr. Adrian Helmsley, seorang geologis Amerika ke India, untuk bertemu dengan temannya, yaitu Dr. Satnam Surutani, seorang ahli astrofisik. Dari data yang didapat dari hasil penelitiannya, Dr. Satnam melaporkan bahwa telah terjadi erupsi matahari terbesar dalam sejarah. Hal itu membuat suhu bumi naik drastis dikarenakan inti bumi yang terus-menerus memanas. Dan ini bisa menyebabkan pemicu terjadinya rantai bencana alam dahsyat di bumi, yang disebabkan karena pergeseran kulit bumi akibat dari inti bumi yang mencair. Mengetahui hal ini, Dr. Adrian segera bergegas kembali ke Amerika untuk memberitahu Presiden melalui Kepala Staf Gedung Putih, yaitu Karl. Karl yang semula meremehkan kepentingan berita yang dibawa oleh Dr. Adrian langsung terkejut dan merespon setelah melihat isi dari data yang disodorkan kepadanya. Scene berpindah pada adegan di mana G8 mengadakan pertemuan. Bagi yang belum tahu, G8 adalah singkatan dari Group of Eight yang terdiri dari 8 negara termaju di dunia. Pertemuan ini sangat tertutup. Hanya kepala negara saja yang boleh ada di ruangan itu. Mereka membahas apa yang akan terjadi dan apa yang akan mereka lakukan dalam upaya menyelamatkan manusia dari kepunahan akibat dari aktivitas matahari yang luar biasa ini. Memasuki tahun 2010, kita diperlihatkan bahwa ada sebuah proyek besar-besaran yang akan dimulai. Dikatakan di sini nantinya akan segera dibangun bendungan besar di daerah pegunungan Tibet. Terlihat juga penjualan sebuah tiket yang ditawarkan kepada orang yang luar biasa kaya atau ya sebut saja sultan. Tiket yang harganya selangit untuk sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dari bencana mahadahsyat yang akan segera terjadi. Tahun berganti lagi memasuki tahun 2011, di mana semua barang bersejarah yang asli dikumpulkan untuk disimpan di sebuah bunker, dan yang diperlihatkan atau dipajang di museum-museum hanyalah replikanya saja. Dan akhirnya, sampai kepada tahun 2012, di mana diberitakan telah terjadi bunuh diri massal yang dilakukan oleh seluruh suku Maya yang mempercayai akan ramalan mereka bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 akan terjadi kiamat yang disebabkan oleh panasnya matahari. Dan ternyata, data yang dipunya para ilmuwan pun tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diramalkan oleh suku Maya, bahwa manusia akan mengalami puncak aktivitas terbesar matahari. Hal ini membuat ada sebagian besar manusia yang mempercayai ramalan suku Maya tersebut. Sementara itu di lain tempat, seorang penulis buku yang bernama Jackson Curtis harus hidup sendirian terpisah dari anak-anaknya, karena dia dan istrinya sudah berpisah.
Dia terbangun dari tidurnya yang disebabkan oleh gempa yang tidak dia sadari, dan langsung buru-buru bergegas pergi karena anak-anaknya sudah menunggunya untuk dijemput. Mereka berencana untuk menghabiskan liburan bersama. Namun dikarenakan mobil pribadinya mogok, mau nggak mau akhirnya dia harus membawa anak-anaknya camping menggunakan limousine. Ini adalah mobil milik bosnya. Setelah menjemput kedua anaknya, Jackson mengajak mereka pergi menuju lokasi perkemahan di pegunungan Yellowstone. Jackson ingin menunjukkan sebuah danau yang sangat indah di sana, tempat di mana dia dan istrinya dulu sering berkemah saat mereka belum bercerai. Setibanya di sana, di depan jalan masuk terpampang larangan untuk memasuki area danau itu. Namun Jackson dan kedua anaknya nekat menerobos masuk. Di situ dia terkejut melihat bahwa danau itu telah mengering. Saat mereka sedang melihat-lihat keadaan di sekitar danau, mereka dijemput dan langsung dibawa menjauh oleh petugas militer yang menjaga tempat itu. Di sana Jackson diberitahu bahwa tempat itu sedang dalam pengawasan pemerintah karena keadaannya yang tidak stabil. Akhirnya mereka harus berkemah jauh dari tempat yang telah direncanakan sebelumnya. Di lokasi itu ada Dr. Adrian yang juga mendapat laporan dari timnya bahwa pemanasan inti bumi terus naik dalam hitungan jam. Inilah yang menyebabkan danau itu mengering. Dari data yang didapatnya, Dr. Adrian menyadari bahwa dalam waktu dekat bencana akan segera terjadi dan mereka harus segera melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Bencana yang diperkirakan masih jauh, ternyata hanya tinggal beberapa hari lagi saja. Nggak pakai lama, Dr. Adrian langsung pergi menemui Presiden untuk melaporkan perkembangan situasi darurat ini. Kembali lagi ke Jackson. Di tempat dia dan anak-anaknya berkemah, Jackson bertemu dengan Charlie Frost, seorang penyiar radio yang berpenampilan seperti orang gila. Jackson datang menemuinya karena rasa penasaran dengan apa yang dia bicarakan di siarannya. Dan Charlie memberitahu Jackson bahwa bumi akan hancur dan dunia akan kiamat. Bahkan pemerintah sedang membuat suatu kapal yang sangat besar. Dia pun memberitahu kalau dia mempunyai peta yang menunjukkan keberadaan di mana kapal itu berada, yaitu kapal yang dapat menyelamatkan manusia dari kehancurannya. Charlie juga mengatakan kalau pemerintah sangat merahasiakan hal ini. Bahkan pemerintah akan membunuh siapa saja yang akan membocorkan informasi ini. Namun Jackson tidak mempercayai semua yang dikatakan Charlie. Bahkan Jackson menganggap kalau Charlie sudah gila. Keesokan harinya, karena suatu gempa yang mengguncang tempat Kate, yaitu mantan istri Jackson, membuat Kate merasa khawatir, dan Kate meminta Jackson untuk segera mengantarkan anak-anaknya kembali pulang. Di lain tempat, terjadi konferensi darurat yang dilakukan beberapa kepala negara. Mereka membahas kalau waktu yang mereka punya ternyata hanyalah tinggal beberapa hari saja sebelum kehancuran terjadi. Mereka harus segera menentukan siapa-siapa saja yang bisa masuk ke dalam kapal besar itu. Dari seluruh umat manusia di bumi, hanya 400.000 orang saja yang bisa ditampung oleh kapal itu. Hal ini disebabkan karena hanya 4 kapal saja yang bisa diselesaikan sejauh ini, karena mereka sudah kehabisan waktu. Setelah Jackson mengantarkan anak-anaknya pulang, dia langsung menjemput anak-anak Karpov dan mengantarkannya ke bandara. Sesampainya di bandara, salah satu anak Karpov sekilas mengatakan bahwa ayah mereka mempunyai sebuah tiket kapal yang akan membuat mereka tetap hidup, sama seperti apa yang dikatakan oleh Charlie, si penyiar edan. Saat Jackson memikirkan apa yang dikatakan Charlie, tiba-tiba terjadi gempa besar yang membuat jalanan tempat Jackson berada terbelah, membuat Jackson mempercayai semua omongan yang dikatakan Charlie. Langsung saja Jackson berinisiatif menyewa sebuah pesawat dari seorang pilot yang ada di sana, dan langsung menjemput keluarganya, berniat untuk membawa mereka semua pergi ke tempat kapal yang diceritakan oleh Charlie. Saat dalam perjalanan menjemput keluarganya,
Gempa terjadi dan untung saja Jackson berhasil membawa keluarganya keluar dari rumah itu untuk kembali lagi ke bandara. Disinilah dimulainya kengerian gambaran kiamat ditampilkan. Terjadi gempa yang sangat besar yang menghancurkan segalanya. Jalan tol rubuh, bangunan semua hancur rontok berkeping-keping, membuat kekacauan di mana-mana terjadi. Jackson mengemudikan mobil, berusaha menghindari jalanan yang amblas akibat gempa. Mereka semua berhasil sampai di bandara, namun pilot yang disewa Jackson telah tewas karena gempa. Jadilah Gordon yang baru belajar mengemudikan pesawat kecil dipaksa menjadi pilot dadakan. Sungguh pemandangan yang mengerikan ya. Pesawat itu hampir jatuh ke dalam perut bumi karena landasan pacu terbelah dan amblas masuk ke jurang. Akhirnya Gordon berhasil mengudarakan pesawat itu. Dari dalam pesawat, mereka menyaksikan daratan yang merangsek masuk ke dalam laut. Mereka harus mendarat lagi di daerah pegunungan Yellowstone untuk mengisi bahan bakar pesawat. Sementara yang lain mengisi bahan bakar pesawat, Jackson dan anak perempuannya menggunakan mobil untuk pergi ke tempat Charlie untuk mengambil peta yang memberitahukan tempat keberadaan kapal itu. Jackson dan Lily berhasil kembali ke bandara dan membawa serta peta itu. Gordon pun langsung memacu pesawatnya. Mereka berkejaran dengan batu dan api yang dimuntahkan gunung yang meletus itu. Letusan yang sangat mengerikan dari gunung yang letusannya bisa berpengaruh ke seluruh bumi. Dan sekali lagi, mereka berhasil lolos menjauh dari letusan itu. Dan setelah melihat peta Charlie, mereka punya masalah baru. Mereka memerlukan pesawat yang lebih besar karena kapal yang dikatakan Charlie ternyata ada di Cina. Adegan berpindah di mana seluruh isi gedung putih akan melakukan evakuasi sebelum efek dari letusan gunung Yellowstone sampai ke tempat itu. Namun sayangnya sang presiden tidak mau meninggalkan tempatnya. Dia lebih memilih di sana bersama rakyatnya dan berniat memberitahu kondisi bumi dan apa yang akan terjadi. Karena selama ini pemerintah tidak bisa memberitahukan masyarakat akan kondisi yang sebenarnya. Dengan alasan akan terjadi chaos dan jika situasi menjadi tidak terkendali, ini bisa mengancam kepunahan manusia di bumi. Sekalipun masyarakat tahu akan kondisi yang sebenarnya, itu saja tidak bisa menyelamatkan mereka. Namun setidaknya mereka bisa saling mengucapkan selamat tinggal. Kembali ke Jackson dan keluarganya. Mereka tiba dan mendarat di bandara terdekat karena harus segera mengganti pesawat yang lebih besar untuk penerbangan jarak jauh. Di sana Jackson bertemu dengan Karpov yang pesawatnya mengalami kerusakan. Jackson memohon kepada Karpov untuk membawa serta keluarganya, karena Karpov adalah salah satu orang yang sanggup membeli tiket kapal itu dan pastinya dia tahu di mana kapal itu berada. Singkat cerita, karena pesawat Karpov rusak, dia pun membutuhkan pesawat lain. Dan untung saja pilot pribadi Karpov menemukan pesawat lain yang bisa mereka curi. Namun dia membutuhkan co-pilot karena pesawat ini sangat besar. Lagi-lagi Gordonlah yang dipaksa menjadi co-pilotnya. Kemudian mereka semua segera menaiki pesawat itu dan terbang menuju Cina. Adegan berpindah di mana kita diperlihatkan pada keluarga di Cina yang sedang membicarakan kapal besar juga. Anak mereka yang dipekerjakan untuk pembangunan sebuah bendungan itu ternyata hanyalah kebohongan. Orang-orang itu sebenarnya dipekerjakan untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar, yang memang dipersiapkan untuk menyelamatkan peradaban manusia karena peristiwa bencana sekarang ini. Scene berpindah lagi, di mana kita diperlihatkan pada adegan banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya pasrah pada Sang Pencipta, yang membuat kita merasa sedih, haru,
bahkan takut. Terjadi gempa yang maha dahsyat di seluruh penjuru bumi yang disebabkan karena lempengan kulit bumi yang mulai bergeser dan terus bergerak. Tidak hanya sampai di situ, saat gempa dan kulit bumi berhenti bergerak, tsunami raksasa sudah tidak sabar mengambil perannya untuk menenggelamkan seluruh daratan yang ada di bumi. Mereka hanya punya waktu 6 jam untuk harus segera sampai di Cina sebelum air bah dari tsunami raksasa itu sampai ke pegunungan di sana. Kembali ke Jackson dan yang lainnya, karena pesawat mereka kehabisan bahan bakar dan membuat mesin pesawat itu berhenti, mereka harus melakukan pendaratan di lautan. Setidaknya itulah yang mereka kira, karena ternyata akibat dari pergeseran kulit bumi membuat daratan di bumi bergeser sejauh 1.500 mil. Tidak ada lagi laut di sana, yang ada hanyalah perbukitan yang bersalju. Dan malahan menjadikan mereka lebih dekat ke tempat tujuan mereka, yaitu Chongqing, Cina. Mereka semua selamat kembali ke daratan dengan menggunakan mobil yang ada di dalam pesawat. Namun sang pilot tidak selamat karena ikut terjatuh bersama pesawat. Di sana mereka melihat ada puluhan helikopter yang sedang membawa hewan-hewan yang akan diselamatkan ke dalam bahtera itu. Selain manusia, pastinya hewan dan tumbuhan pun harus diselamatkan juga agar tidak mengalami kepunahan. Salah satu helikopter itu turun ke tempat mereka dan sang kapten hanya menanyakan apa warna tiket yang mereka punya. Dari keseluruhannya, hanya Karpov dan 2 anaknya saja yang mempunyai tiket itu. Sang kapten pun hanya memperbolehkan Karpov dan 2 anaknya saja untuk bisa ikut serta ke helikopternya. Jadilah Jackson dan keluarganya ditambah Gordon dan Tamara terlantar di sana. Namun yang namanya film, keberuntungan selalu menghampiri pemeran utama. Mereka bertemu dengan keluarga orang Cina yang anaknya dipekerjakan di pembuatan bahtera itu. Singkat cerita, mereka mengizinkan Jackson dan yang lainnya untuk ikut serta dengan mereka menuju tempat itu. Dan scene berpindah di mana kita diperlihatkan kepada kemegahan pembangunan bahtera itu. Mereka sudah mempersiapkan semuanya di sana. Bahkan mereka hanya memilih orang-orang yang menurut mereka layak untuk diselamatkan melalui gen yang sempurna untuk berpopulasi kembali, yaitu orang-orang yang mempunyai suatu kemampuan dan yang mempunyai harta tak terhitung. Terjadi kericuhan di sana ketika orang-orang yang mempunyai tiket berebutan ingin segera masuk ke dalam bahtera itu. Di lain tempat, Dr. Satnam yang ternyata tidak pernah dijemput untuk diikutsertakan ke bahtera itu, dia menghubungi Dr. Adrian dan memberitahunya bahwa gelombang raksasa yang akan menerjang pegunungan itu datang dari sebelah timur. Info ini membuat Dr. Adrian menyadari bahwa ternyata waktu yang mereka punya sebelum gelombang raksasa menabrak tempat itu semakin sempit, yaitu hanya 28 menit lagi saja. Kericuhan semakin menjadi karena kepanikan dari sempitnya waktu yang mereka punya. Semua pintu bahtera ditutup, dan mereka, terutama Carl, berniat meninggalkan orang-orang yang di luar. Saat kericuhan itu terjadi, terlihat Jackson dan yang lainnya berhasil menyelinap masuk ke dalam bahtera yang memang sudah dipersiapkan oleh pekerja Cina itu. Di sisi lain, Dr. Adrian merasa tidak tega karena melihat keadaan di luar. Karena dia tahu masih banyak tempat dan masih ada waktu untuk menyelamatkan orang-orang di luar sana. Dia berinisiatif meminta dukungan dari pemimpin-pemimpin negara lain untuk membukakan pintu agar mereka yang di luar sana bisa masuk ke dalam. Semua pemimpin negara menyetujuinya. Ya, kecuali si Carl yang ngeselin ini ya. 4 menit sebelum tabrakan gelombang terjadi. Gerbang pun dibuka kembali. Namun ini membuat Jackson dan lainnya yang menyelinap dari bawah
hampir terjepit. Beberapa dari mereka harus terpisah karena tersangkut. Bahkan Gordon harus tewas karena terjepit mesin hidrolik. Begitu juga Karpov di luar sana. Dia terjatuh dan hanya kedua anaknya saja yang sempat naik ke bahtera itu. Mereka yang berada di atas kapal panik karena pintu kapal tidak bisa menutup. Kemudian mereka melihat melalui kamera CCTV bahwa ada yang menyusup dan terjadi sesuatu di bawah sana. Karena ada yang tersangkut di bagian hidrolik pintu kapal itu, membuat kapal itu tidak bisa menutup dengan sempurna. Dan jika pintu kapal tidak menutup, maka mesin pun tidak bisa menyala. 1 menit sebelum tabrakan gelombang terjadi, para petugas dan dokter Adrian pun segera ke bawah untuk mengatasi yang terjadi. Namun belum sempat mereka mengatasi masalah pintu kapal, gelombang raksasa itu akhirnya sampai dan tabrakan besar pun terjadi. Air memasuki kapal itu dan memenuhi ruangan bawah tempat Jackson dan yang lainnya berada, dan membuat akses pintu menuju ke sana tertutup secara otomatis. Bahtera itu kembali diterjang gelombang besar yang membuatnya terlepas dari jangkarnya dan terhempas jauh. Dan jika mesin kapal tetap tidak segera menyala, Gunung Everest yang setengahnya sudah terendam air menunggu bahtera itu di depan sana. Ngeri banget sih ini. Oke, Dr. Adrian memberi pengarahan pada Jackson untuk segera menyingkirkan benda yang menyangkut pada mesin hidrolik. Langsung saja Jackson menuju ke bawah untuk memperbaikinya. Tentu saja ini adalah misi bunuh diri karena ruangan di sana penuh dengan air. Namun Jackson tetap ke sana. Sementara Jackson berjuang di bawah untuk memperbaiki mesin hidrolik itu, mereka yang di atas pun mengalami ketegangan yang luar biasa karena Gunung Everest sudah benar-benar di depan mata. Jackson berhasil menyingkirkan apa yang tersangkut di mesin hidrolik itu, dan akhirnya pintu kapal itu bisa tertutup dan mesin pun bisa menyala. Kapal itu berhasil mengaktifkan persneling mundur tepat saat hidung kapal menyentuh gunung, dan mereka semua terhindar dari tabrakan maut antara kapal raksasa dan gunung tertinggi di dunia. Jackson berhasil kembali dengan selamat, dan mereka semua bersorak karena merasa lega. Beberapa waktu telah berlalu, dan mereka menghitung ulang tanggalan, yaitu hitungan tahun dimulai dari angka 1. Untuk pertama kalinya selama perjalanan ini, tepat tanggal 27 Januari 2001, sang kapten membuka seluruh pintu dek kapal agar penumpang kapal itu bisa melihat langit yang cerah dan menghirup udara yang bersih. Dari data baru yang diterima, mereka menemukan bahwa benua Afrika tidak lagi mengalami banjir. Mereka dan 2 kapal lainnya yang berhasil selamat menuju ke sana. Dan film pun selesai.